Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 30 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina Sidabutar. Kepada Ibu Rumina, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan malam kita tanggal 30 September 2025 berjudul Yohanes Pewahyu. Ayat inti dari Wahyu 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dari luar musuh-musuh kebenaran tampak menang, tetapi tangan Allah bergerak tak terlihat dalam kegelapan. Tuhan mengizinkan hamba-Nya untuk ditempatkan di tempat Kristus, dapat memberinya wahyu tentang dirinya yang lebih indah daripada yang pernah diterimanya, di mana ia dapat menerima pencerahan yang paling berharga bagi gereja-gereja. Dia mengizinkannya untuk ditempatkan dalam kesendirian, agar telinga dan hatinya dapat lebih siap mendengar dan menerima wahyu yang akan diberikan kepadanya. Orang yang mengasingkan Yohanes tidak dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal itu, tetapi ia menjadi alat di tangan Allah untuk melaksanakan tujuan kekalnya, dan upaya untuk memadamkan terang justru menempatkan kebenaran dalam ketegasan yang nyata. Yohanes kehilangan persekutuan dengan saudara-saudaranya, tetapi tak seorang pun dapat merampas persekutuan dengan Kristus daripadanya. Terang yang besar akan bersinar dari Kristus kepada hamba-Nya. Tuhan memperhatikan muridnya yang terbuang dan memberinya wahyu yang luar biasa tentang dirinya. Murid terkasih ini sangat dikasihi. Bersama murid-murid lainnya, ia telah berjalan dan berbicara dengan Yesus, belajar tentang-Nya dan menikmati firman-Nya. Kepalanya sering bersandar di pangkuan juru selamat-Nya, namun ia juga harus melihat-Nya di Patmos. Allah, Kristus, dan bala tentara sorgawi adalah rekan-rekan Yohanes di pulau terpencil itu. Dan dari mereka ia menerima pengajaran yang sangat penting. Di sana ia menuliskan penglihatan dan wahyu yang diterimanya dari Allah, menceritakan hal-hal yang akan terjadi di akhir sejarah bumi ini. Ketika suaranya tidak lagi dapat memberi kesaksian tentang kebenaran, pesan-pesan yang diberikan kepadanya di Patmos haruslah keluar seperti pelita yang menyala-nyala. Dari mereka, pria dan wanita akan belajar tentang tujuan-tujuan Allah, bukan hanya mengenai bangsa Yahudi, tetapi mengenai setiap bangsa di bumi. Dikutip dari The Sign of the Times, 22 Maret 1905. Demikianlah renungan malam kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, siapakah Yohanes? Yohanes adalah anak dari Zebedeus dan saudara dari Yakobus. Mereka berdua adalah nelayan sebelum dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Kita bisa baca dalam Markus 1 ayat 19-20. Yohanes dikenal juga sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yesus memberi julukan Boanerges kepada Yohanes dan Yakobus, yang berarti anak-anak buruh, di dalam Markus 3 ayat 17. Mungkin karena sifat mereka yang berapi-api. Mengapa Yohanes Kekasih disebut sebagai Yohanes Pewahyu? Karena Yohanes menerima penglihatan-penglihatan dari Yesus Kristus dan menuliskannya sebagai kitab Wahyu. Yohanes menyatakannya di dalam Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Di mana Yohanes mendapatkan wahyu dari Yesus Kristus? Dalam Wahyu 1 ayat 9 berkata, Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes berada di pengasingan pulau Patmos karena kesetiaannya pada firman Allah dan kesaksian Yesus. Meskipun tampaknya musuh menang, Allah justru memakai situasi ini untuk menyatakan wahyunya yang besar kepada Yohanes. Dalam kesendirian, Yohanes dipersiapkan untuk menerima penglihatan penting bagi gereja dan masa depan dunia. Ia kehilangan persekutuan dengan manusia, tetapi tetap memiliki persekutuan dengan Kristus. Di Patmos, ia menerima pengajaran Yesus dan menuliskan wahyu yang akan menjadi terang bagi banyak orang dari segala bangsa hingga akhir zaman. Sebelum Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, ia mengalami penganiayaan yang berat karena kesaksiannya tentang Yesus Kristus. Yohanes dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Romawi bernama Domitianus melalui penyiksaan dengan memasukkannya ke dalam kuali berisi minyak mendidih. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata di dalam The Signs of the Times, tanggal 22 Maret 1905, paragraf 1. Berniat untuk membungkam dia selamanya, mereka melemparkannya ke dalam kuali berisi minyak mendidih. Namun suaranya tidak dibungkam. Saat kata-kata diucapkan, maka binasalah semua orang yang percaya kepada Yesus dari Nazaret. Yohanes menyatakan, Guruku dengan sabar tunduk kepada segala tipu daya setan dan malaikat-malaikatnya untuk mempermalukan dan menyiksanya. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Ia mati agar kita dapat hidup. Aku merasa terhormat diizinkan menderita demi dia. Yohanes, hamba yang setia ini diselamatkan tanpa cedera dari kuali berisi minyak mendidih. Sebagaimana halnya ketiga orang Ibrani di dalam perapian yang menyala-nyala di Babel. Yohanes dikeluarkan dari kuali oleh orang-orang yang telah melemparkannya ke dalamnya. Karena tidak berhasil membunuhnya, sekali lagi Kaisar Domitianus dan musuh-musuh kebenaran memutuskan untuk mengasingkannya ke Pulau Patmos sekitar tahun 95 Masehi. Dengan maksud membungkam suaranya untuk menyaksikan akan kehidupan, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Roh Nubuat berkata di dalam The Youth Instructor, tanggal 5 April tahun 1900, paragraf 1. Di sini, mereka pikir ia tidak dapat lagi menyusahkan Israel atau para penguasa dunia yang jahat. Dan ia akhirnya harus mati karena kesulitan dan penderitaan. Namun, Yohanes tetap menjalin persahabatan dan orang-orang yang bertobat di sana. Di Patmos, di pulau terpencil, di tengah-tengah tantangan, pencobaan yang berat,
dan kesusahan hidup. Yohanes tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga terus memberitakan Injil. Imannya tetap murni. Rekan Yohanes, Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudari sekalian dalam Yesus, bila mana penderitaan, aniaya datang kepada kita, maka ingatlah apa yang dialami oleh Yohanes Pewahyu atau Yohanes Kekasih, dan juga apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, bahwa kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus datang yang kedua kali. Lebih lanjut, Roh Nubuat berkata di dalam The Youth Instructor tanggal 5 April tahun 1900, paragraf 6. Penganiayaan terhadap Yohanes menjadi sarana kasih karunia. Patmos menjadi gemerlap dengan kemuliaan Juru Selamat yang telah bangkit. Yohanes telah melihat Kristus dalam rupa manusia dengan bekas paku yang akan selamanya menjadi kemuliaannya di tangan dan kakinya. Kini ia diizinkan kembali untuk melihat Tuhannya yang telah bangkit, berpakaian kemuliaan yang dapat dilihat manusia dan hidup. Belum pernah ia belajar begitu banyak tentang Yesus. Belum pernah ia mendengar kebenaran yang begitu agung. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, penampakan Kristus kepada Yohanes seharusnya menjadi bukti bagi semua orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, bahwa kita memiliki Kristus yang telah bangkit. Penampakan itu seharusnya memberikan kuasa yang hidup bagi gereja, ataupun bagi kelompok, dan bagi kita sekarang ini. Terkadang awan gelap menyelimuti umat Allah, seolah-olah penindasan dan penganiayaan akan melenyapkan mereka. Namun pada saat-saat seperti itulah pelajaran yang paling penting diberikan. Kristus sering masuk penjara dan menyatakan dirinya kepada orang-orang pilihannya. Ia berada di dalam api bersama mereka di tiang gantungan. Sebagaimana bintang-bintang bersinar paling terang di malam yang paling gelap, demikian pula sinar kemuliaan Allah yang paling cemerlang terungkap dalam kegelapan yang paling pekat. Semakin gelap langit, semakin jernih dan mengesankan sinar matahari kebenaran. Karenanya, di dalam Lukas 12 ayat 32, Yesus berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Kita sebagai anggota perkumpulan atau kelompok kecil dan saudara-saudari yang mendengarkan renungan malam ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Jaminan kerajaan kemuliaan, yaitu sorga, berkenan diberikan oleh Bapa kepada kita melalui Yesus Kristus yang kita saksikan dan kabarkan kepada dunia ini. Kiranya renungan malam ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami mampu menahan penderitaan dan aniaya di dalam mengabarkan tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga banyak jiwa yang datang dan bertobat. Biarlah teladan dari Yohanes Kekasih dan Pewahyu menjadi bagian kami. Tolong kami agar hidup senantiasa menuruti kehendak-Mu, dan nama-Mu saja kami puji dan muliakan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.